Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Maulana Zainal. Di kesempatan kali ini aku mau membuat video terkait dengan pengerjaan Dapodik versi 2026B, dimana pada pengerjaan hari ini kita akan mengerjakan terkait dengan data invalid pada menu peserta didik dan rombongan belajar. Oke guys, sebelum kita menuju ke videonya, jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen channel ini, dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan konten-kontenku berikutnya. Terima kasih, langsung saja kita menuju ke videonya. Oke guys, hari ini kita akan mengerjakan Dapodik versi 2026B karena ini kan belum sinkronisasi ya. Hari ini kita akan mengerjakan terkait dengan data invalid pada menu lokal, yaitu terkait dengan data invalid pada validasi lokal, yaitu yang berhubungan dengan menu peserta didik, di mana di menu peserta didik di sini ada 92 data yang invalid ya guys ya. Kemudian nanti kita akan juga sekaligus membuat ya cara membuat rombongan belajar, karena pada rombongan belajar nanti harus dibuat secara manual mulai dari awal ya guys ya. Oke, hari ini nanti kita akan mengerjakan terlebih dahulu invalid pada peserta didik, dimana di sini rata-rata yang invalid adalah data rinci periodik peserta didik. Nanti kita akan mengisinya secara otomatis ya, karena ini tidak perlu ada updating gitu ya di semester kedua. Jadi nanti secara otomatis nanti kita akan menarik data dari semester 1. Oke, langkah pertama kita akan menuju ke menu peserta didik terlebih dahulu. Kemudian kita klikkan peserta didik di sini ya, kita oke. Jadi nanti untuk peserta didik ini nanti kita akan melakukan validasi pada menu data rinci periodik peserta didik gitu ya. Kalau kita mau mengisi secara manualnya, ini kita harus mengisi secara satu persatu. Yang wajib di sini tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, kemudian jarak rumah ke sekolah gitu ya. Kemudian jumlah saudara kandung. Ini wajib diisi satu persatu ketika kalian mau mengerjakannya secara updating satu persatu secara manual berjumlah 92 gitu ya. Tapi hari ini aku ingin mengajari kalian bagaimana caranya mengerjakan invalid pada menu peserta didik ini dengan secara otomatis dan tidak perlu mengerjakan satu persatu. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara menyalin data periodik dari semester 1. Jadi di sini di semester 2 itu sudah disediakan menu atau tombol ya, salin data periodik dari semester 1. Jadi nanti ketika kita klikkan di sini, maka nanti secara otomatis invalid peserta didik yang berjumlah 92 orang terkait dengan data periodik peserta didik nanti akan otomatis hilang gitu ya. Jadi dari semua data ini ya, dari semua data ini coba kita centang terlebih dahulu semuanya ya. Setelah itu, karena kan di sini kan secara otomatis 92 siswa ya, 92 siswa itu invalid gitu ya, maka kita centang terlebih dahulu semuanya, kemudian kita klik salin data periodik ya. Kita baca ya, tombol ini berfungsi untuk menyalin semua data periodik peserta didik yang aktif dari tahun ajaran 2025-2026 semester 1 gitu ya. Jadi kita klikkan di sini. Oke, nah ini proses menyalin. Nah, di sini sudah ada keterangan 91 sukses ya. Setelah itu kita oke gitu ya guys ya. Nah, sudah berhasil, coba kita cek di validasi lokal. Di sini masih ada 92, belum hilang. Supaya hilang kita lakukan yang namanya refresh di sini ya, tombol refresh kita klik ya. Kita menunggu proses, ini sedang loading ya. Nah, ternyata masih ada satu invalid di peserta didik, yaitu tentang apa? Terdapat sejumlah 91 peserta didik yang belum masuk ke dalam rombongan belajar. Oke, maka tadi yang terkait dengan data rinci peserta didik sudah berhasil, maka kita akan menyelesaikan tahap selanjutnya, yaitu pembuatan rombongan belajar. Bagaimanakah cara membuat rombongan belajar supaya 91 peserta didik ini bisa masuk ke dalam rombongan belajar gitu ya? Caranya adalah dengan kita membuat rombongan belajar pada menu rombongan belajar. Kemudian kita klikkan di sini tulisan reguler ya. Nah,
Terbukti di sini pada menu reguler di sini belum ada rombongan belajar yang tersedia, dan di sini tidak bisa dilakukan yang namanya salin data periodik atau salin data dari semester 1. Maka pembuatan rombongan belajar di sini nanti harus dibuat secara manual gitu ya guys ya, mulai dari kelas 7, 8 dan 9. Gitu, maka kita akan membuat rombongan belajar terlebih dahulu pada menu reguler ini. Jadi nanti silakan kalian menyesuaikan kelas, kemudian wali kelas, kurikulum yang digunakan, kemudian ruang yang digunakan dan lain sebagainya sesuai dengan kondisi sekolah kalian masing-masing gitu ya. Caranya adalah dengan mengklik tambah di sini, kemudian ini kita cari ya. Di sini ada 3 pilihan, kelas, kelas jauh kecil dan kelas terbuka, dan kita biasanya menggunakan kelas saja ya. Kemudian tingkatannya adalah mulai dari kelas 7, kemudian kurikulum yang digunakan adalah kurikulum merdeka. Nama rombelnya kita tulis saja di sini 7. Karena di kelas 7 saya hanya ada 1 rombel, maka di sini saya hanya menuliskan kelas 7 gitu saja ya. Kemudian wali kelas silahkan sesuaikan dengan SK yang sudah dibuat oleh kepala sekolah, sesuaikan dengan wali kelasnya masing-masing gitu ya. Kalau wali kelas saya itu di sini ya. Kemudian ruang kelas sesuaikan dengan ruang kelasnya. Nah, ini silakan kerjakan sesuai dengan jumlah rombel dan wali kelas di sekolah kalian masing-masing. Oke guys, ini saya sudah menginputkan seluruh kelas dan rombel yang ada di sekolah saya, di mana setiap kalian menginputkan satu persatu jangan lupa diselingi dengan simpan gitu ya guys. Supaya apa? Supaya ketika kalian membuat satu kelas kemudian disimpan, satu kelas disimpan, itu lebih aman gitu ya. Nanti supaya tidak terjadi error gitu. Nah, ketika kita sudah membuat rombongan kelas seperti ini, nah kita coba klikkan validasi lokal dulu, kemudian kita klik di rombongan belajar. Apakah di rombongan belajar ini sudah hilang atau belum? Nah, kita refresh di sini. Nah, ternyata dari rombongan belajar ini menjadi 8 ya. Yang tadinya 1 menjadi 8 invalid. Nah, kita selesaikan. Di sini yang memiliki invalid terkait dengan rombongan belajar, yang pertama adalah tidak memiliki anggota rombel gitu ya. Kemudian tidak memiliki pembelajaran. Maka nanti kita akan menambahkan anggota rombel dan pembelajaran pada rombongan belajar kemudian ya. Dan di peserta didik di sini ada 91 peserta didik yang belum masuk ke rombongan belajar. Nah, caranya kita harus menginputkan 91 peserta didik ke rombongan belajar. Caranya adalah dengan tadi kita sudah menginputkan ya satu persatu rombongan belajar ini, dan sekarang kita harus menambahkan anggota rombel satu persatu ya. Mulai dari kelas 7, kelas 8A, 8B, kemudian kelas 9. Nah, kelas 7 di sini kita tambahkan anggota rombel. Silahkan sesuaikan di sini, sesuaikan dengan kelas 7 ya. Siapa yang di situ kelas 7 silahkan diinputkan ya. Kemudian bisa langsung di Ctrl A caranya ya, Ctrl A seperti ini. Kemudian silahkan ini digeser ya, tahan kursornya kemudian digeser ke kiri. Dan ketika sudah ada keterangan selected rows, kemudian silahkan dilepas di sana ya. Nanti secara otomatis semua daftar nama di kelas 7 itu akan berubah posisi menjadi di posisi kiri, yang artinya itu sudah masuk ke dalam rombel di kelas 7 tersebut gitu ya. Nah, setelah ini kita lakukan silang gitu ya. Nah, coba kalau satu kita inputkan di kelas 7 ini, coba kita cek di validasi lokal apakah dari 91 peserta didik ini akan berkurang atau tidak ya. Nah, terbukti ya, berkurang menjadi 68 peserta didik. Artinya apa? Artinya tadi total keseluruhan dari 91 menjadi 68 itu artinya dari kelas 7 sudah masuk semua. Silakan kita lanjutkan ke kelas 8A, 8B dan kelas 9. Oke guys, semua peserta didik sudah kita inputkan ke dalam rombongan kelas masing-masing gitu ya. Dari kelas 7, kelas 8A, 8B, kemudian kelas 9. Mungkin ada yang bertanya ya di kalian ya, kenapa kok kelas 7 cuma 1 rombel, kelas 8 kok 2 rombel, kelas 9 1 rombel gitu ya. Karena di dalam struktur anggota rombel di kelas masing-masing itu kan ada batas gitu ya. Ada batas maksimal di dalam 1 rombel. Dan ternyata di kelas 8 itu kita melebihi dari batas maksimal 1 rombel. Maka kita buat
dibuatkan menjadi 2 rombel di sini ya guys ya. Jadi tidak perlu bingung jika kalian peserta didiknya lebih dari 1 rombel, silahkan di Dapodik ditentukan dijadikan 2 rombel gitu ya. Oke, tadi sudah kita inputkan seluruh peserta didik di rombongan belajar. Nah, sekarang kita cek lagi di validasi lokal di peserta didik. Di sini kita refresh apakah masih muncul invalid atau sudah tidak. Nah, ternyata sudah tidak muncul invalid ya. Di sini invalidnya sudah 0, artinya sudah aman gitu ya. Sekarang kita menyelesaikan terkait dengan rombongan belajar. Yang invalid di sini ada invalid 8 ya di rombongan belajar. Di mana jenis invalidnya adalah rombongan belajar dengan jenis kelas dan nama 9 tidak memiliki anggota rombel gitu ya. Coba kita refresh dulu karena kan tadi sudah kita inputkan anggota rombel ya. Kita refresh. Nah ya, dari yang awalnya tadi 8 sekarang berubah menjadi 4 invalidnya. Nanti kita akan menyelesaikan cara pengisian ya rombel pada menu rombel, yaitu terkait dengan pembelajaran karena di rombel tersebut belum ada pembelajarannya. Oke, itu saja konten hari ini. Terima kasih kalian sudah nonton. Jangan lupa kalian untuk subscribe channel ini supaya channel ini semakin berkembang dan semakin memberikan informasi buat kalian semuanya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.